Dasko adalah orang di samping Pak Prabowo yang sangat berperan mensukseskan Gibran berhasil menjadi calon wakil presiden dan sekarang menjadi wakil presiden. Nah, kalau Anda berhasil memasukkan sesuatu, maka Anda juga akan tahu bagaimana mengeluarkan dia, gitu kan. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya kembali bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik, alhamdulillah. Ya, teman-teman semua, minggu depan kalau tidak ada aral melintang akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat menarik, yaitu terkait dengan pembahasan usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar DPR segera memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kenapa saya bilang kemungkinannya minggu depan? Karena beberapa hari yang lalu ada statement dari Pak Dasko, yaitu Ketua Harian Gerindra, bahwa DPR akan membahas usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut pada sidang paripurna pekan depan. Ini tentunya suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena sejak Gibran diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti Pilpres 2024 menjadi pendampingnya Bapak Prabowo Subianto, itu sudah kencang sekali suara penolakan. Apalagi ketika kemudian Gibran dan Prabowo itu memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Kenapa banyak sekali penolakan, resistensinya, selain karena putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran itu dianggap cacat secara prosedural, juga Gibran dianggap tidak memiliki kapasitas. Bahkan pendidikannya yang semula disebut-sebut sebagai sarjana S2, ternyata itu pun meragukan. Diduga Gibran hanya lulusan SMA. Nah, kita akan berbincang sama Pak Amir terkait dengan pernyataan dari Pak Dasko itu. Dan kita juga mau tahu, kira-kira kalau nanti dibahas di DPR, semua fraksi yang jumlahnya 9 itu apakah akan menyetujui pemakzulan Gibran? Karena sejauh ini yang kita dengar, ada satu fraksi yang masih ngotot tidak mau Gibran dimakzulkan. Informasinya adalah Golkar. Silakan Pak Amir. Saya kira sejak awal, jadi saya tidak akan menyinggung lagi soal putusan MK mengenai Gibran bisa jadi calon Wapres. Karena sekarang kita bicara tentang Gibran sekarang jadi Wapres, dan posisi dia sekarang ini antara lain digugat oleh, saya kira bukan saja Purnawirawan ABRI, karena Purnawirawan Prajurit TNI, karena menurut apa yang disebutkan oleh Dasko tentang DPRD akan membahas surat dari Purnawirawan Prajurit TNI itu, ada juga beberapa surat lain menurut Dasko, tapi saya nggak tahu dari mana. Nah, ini berarti bahwa selain barangkali surat dari para Purnawirawan Prajurit TNI untuk meminta pemakzulan Gibran, mungkin juga ada surat-surat lain dari pihak-pihak lain kan. Nah, apakah surat dari pihak lain itu seiring dengan surat dari Purnawirawan Prajurit TNI, atau barangkali juga ada yang tidak sesuai? Itu nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Tapi saya mau menyatakan kenapa kita harus membicarakan usul pemakzulan Gibran ini dengan lebih mendiskusikan apa yang diucapkan oleh Pak Dasko. Nah, pertama-tama seperti kita ketahui bahwa dalam struktur DPR RI, Pak Dasko itu adalah salah seorang wakil ketua yang merupakan tupoksinya adalah koordinator bidang politik dan keamanan. Nah, ini berarti tuntutan pemakzulan Gibran ini kan merupakan salah satu masalah politik, tapi nanti persoalan pembahasannya, pengelolaan pembahasannya, prosesnya dan lain sebagainya juga akan sangat berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional kita.
Karena tentu saja ke depan kan akan ada pro dan kontra seperti Anda bilang tadi, bahwa ada fraksi yang tidak setuju, yaitu fraksi Golkar. Walaupun ketentuan yang ada itu sebenarnya bukan pada fraksinya tapi pada anggotanya, jumlah anggota ya. Nah, yang setuju. Jadi kalau kita bilang ini fraksi Golkar tidak setuju, apa mereka bulat tidak setuju atau memang ada tidak setuju, hanya sekedar suara pimpinan saja gitu kan? Oke. Dan itu kan keterangan kan dari Dewan Pimpinan Pusat Golkarnya, bukan dari fraksi Golkar yang ada di DPR. Yang satu. Yang kedua, tuntutan pemazulan Gibran ini sebagai wakil presiden ya bukan oleh Purnawirawan Prajurit TNI, kan tentu kan berkaitan juga dengan eksistensi Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Iya, betul. Dasko kan kita kenal orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Ya. Di luar fungsi-fungsi Pak Prabowo baik sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara maupun sebagai panglima tertinggi TNI. Ya. Nah, tetapi ada satu hal yang sangat menarik bagi saya adalah sepanjang yang saya tahu adalah terlepas dari barangkali Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa memilih Gibran sebagai calon wakil presiden dia itu adalah seluruhnya pilihan dia. Iya. Tapi dari catatan-catatan yang saya kumpul termasuk juga ulasan-ulasan yang saya berikan kepada Anda maupun pihak lain juga apa yang juga pernah disampaikan dalam bentuk voicemail dari Dasko ke saya seiring dengan berita yang pernah saya bikin bahwa Dasko adalah orang di samping Pak Prabowo yang sangat berperan mensukseskan Gibran berhasil menjadi calon wakil presiden dan sekarang menjadi wakil presiden. Nah, kalau kita bicara warteg, bicara warung, bicara sederhananya di warung kopi misalnya, kalau Anda berhasil memasukkan sesuatu, maka Anda juga akan tahu bagaimana mengeluarkan dia, gitu kan? Betul. Kira-kira begitu. Nah, di sini peranan Dasko akan saya lihat di situ. Nah, oleh karena itu, dalam beberapa hari ini kan pada pertemuan paripurna kemarin, ada orang beranggapan bahwa Dewan udah masuk angin karena yang hadir tidak mencukupi quorum sehingga surat dari Purnawirawan Prajurit TNI itu tidak dibacakan. Nah, tapi saya ingin menyatakan bahwa dari awal ketika masalah ini dicetuskan sejak bulan April ya, pertengahan April, itu dari pernyataan beberapa pejabat terkait termasuk Pak Wiranto, juga beberapa pejabat lainnya, kita berkesimpulan bahwa pemerintah, khususnya Pak Prabowo juga akan menaruh perhatian serius terhadap surat dari prajurit Purnawirawan TNI. Nah, persoalannya kemudian adalah ada yang berpendapat bahwa pemilihan Gibran sebagai wapres konstitusional. Sehingga dia menyatakan begitu bahwa adalah salah kalau kita meminta dia dimazulkan. Betul. Nah, tapi orang lupa bahwa memazulkan bukan saja presiden, memazulkan presiden sendiri, memazulkan wakil presiden sendiri, atau memazulkan kedua-duanya secara bersamaan, itu dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana dalam pasal 7 dan 7A dari Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang dipakai gitu kan. Nah, tetapi sekarang persoalannya kemudian adalah masalah ini kan harus kita lihat dalam kaitannya dari posisi presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden itu adalah kepala negara, presiden itu adalah panglima TNI. Nah, panglima tertinggi maksud saya. Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa penyerahan pemerintahan dilaksanakan oleh presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Tapi undang-undang tidak pernah menyatakan bahwa wakil presiden adalah wakil kepala pemerintahan. Undang-undang juga tidak pernah bilang bahwa wakil presiden adalah wakil kepala negara. Undang-undang juga tidak pernah menyatakan bahwa wakil presiden adalah wakil panglima tertinggi TNI. Nggak ada aturannya. Nah, semua kewenangan ini kan ada di presiden. Betul. Sehingga dengan demikian pada tahap pertama adalah
usul dari Purnawirawan Prajurit TNI ini kan tentu kan akan membuat posisi presiden dalam jabatan yang 3 tadi kan agak seperti diserang gitu kan. Iya. Nah, karena inilah orang yang akan membantu dia. Iya. Nah, tetapi mari kita lihat apa sebab tuntutan ini dimunculkan oleh para prajurit Purnawirawan Prajurit TNI. Iya. Pertama, sebagai koreksi karena proses yang tidak konstitusional tadi. Iya. Proses yang kalau kita kaitkan dengan rezim yang lalu ini kan satu proses yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Iya. Apalagi kalau kita lihat bahwa yang beredar bahwa untuk merevisi undang-undang KPK, Jokowi menghabiskan 3 juta US dollar untuk anggota dewan, dan revisi undang-undang KPK itu adalah untuk menyelamatkan anaknya ini, salah satu gitu kan. Nah ini kan berarti proses di situ ada kolusi, ada korupsi, ada nepotisme kan. Iya, betul. Dari prosedur awalnya. Nah, dengan demikian karena prosedur awalnya memang ada KKN, maka tentu kan kedudukan dia kan tidak jernih, menjadi tidak bersih. Betul. Karena putusan itu juga pernah dilaporkan oleh TPU ke kedudukan wakil presiden yang tidak bersih ini kan akan mengganggu status, posisi, dan kinerja presiden. Iya. Ini berarti bahwa pada tahap awal apa yang diajukan oleh para prajurit TNI ini, Purnawirawan Prajurit TNI ini adalah untuk menyelamatkan presiden, baik sebagai kepala pemerintahan, baik sebagai kepala negara maupun sebagai panglima tertinggi TNI. Jadi sebenarnya kalau dari sisi niat baik, mestinya Pak Prabowo secara person harus berterima kasih kepada para prajurit TNI. Iya. Ya kan, karena mereka dengan surat itu kan ingin menyelamatkan. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah seperti yang saya bilang tadi, tidak salah kalau sekarang Dasko mengambil peranan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa suratnya akan kami bahas, ya kan? Karena seperti yang saya bilang dari awal, gitu. Dan di sini kita lihat bahwa sebagai politisi, sebagai orang yang sangat dekat dengan Prabowo, Dasko telah memperlihatkan sikap bertanggung jawab terhadap apa yang pernah dilakukan, dan juga berarti harus punya keberanian untuk merespons apa yang sekarang terjadi. Ya kan? Ya seperti saya katakan tadi, dia sangat berperan memasukkan Gibran sebagai calon wakil presiden dan sekarang menjadi presiden. Nah, oleh karena itu sekarang Gibran diusulkan demikian, dia harus juga merespons itu. Sehingga dengan demikian adalah tugas dia, adalah kewajiban konstitusional dia sesuai dengan fungsi dia wakil ketua DPR yang membidangi masalah politik dan keamanan tadi. Bagaimana untuk mengelola dewan sehingga dewan ini mengikuti prosedur. Ya kan? Jadi bagaimana nanti rapat dewan untuk membicarakan surat itu jangan sampai kurang dari 2/3. Kemudian nanti bagaimana diproseskan sehingga akhirnya kalau dia betul-betul berada pada posisi untuk menyelamatkan Presiden Prabowo, maka dia harus mendengar suara rakyat itu. Nah, di sini kita mau lihat kemudian apa? Pertama saya lihat bahwa tentu bukan saja karena posisi fungsionalnya Dasko memberikan pernyataan mengenai akan dibahasnya surat Purnawirawan Prajurit TNI ini, tapi tentu juga pasti kan sudah ada sinyal juga dari Pak Prabowo kepada dia. Itu yang tadi mau saya tanya. Ya kan? Artinya apa yang dikatakan oleh Dasko itu memang akurasinya 100%. Ya, apalagi kalau kita lihat kan dalam proses yang sedang berlangsung segini ini kan banyak hal yang terjadi di luar pantauan orang, misalnya pertemuan rahasia antara Ibu Mega dan Pak Prabowo di mana dia hadir. Ada ditugaskan khusus oleh Pak Prabowo untuk menyampaikan pesan rahasia kepada
Bu Mega. Oke. Ini kan tentu kan semua kan berkaitan dengan realitas dan dinamika politik kan sekarang berkembang ini kan. Oke. Masalah reshuffle kabinet, Oke. masalah pemberantasan korupsi, masalah tindakan hukum kepada Presiden Jokowi dan rezimnya, Oke. masalah ijazah palsu dan lain sebagainya, Oke. ya kan? Walaupun secara eksplisit dia belum pernah mengucapkan, tapi misalnya dari Ibu Mega pernah menyatakannya kalau barangnya ada perlihatkan aja ini kan. Iya. Nah, kemudian juga sebagaimana ditulis oleh Tempo, Pak Luhut bilang kalau ijazahnya Pak Jokowi terbukti palsu jangan diusir dan lain sebagainya. Ini kan realitas politik yang sekarang sedang berlangsung. Iya, Pak. Nah, persoalannya sekarang adalah saya ingin menyatakan bahwa Dasko tentu merasa sebagaimana pernah berulang-ulang dipidatokan oleh Presiden Prabowo bahwa kepresidenan dia adalah mandat dari rakyat. Iya. Oke? Nah, surat mandat ini kan berarti suara rakyat kan? Iya. Nah, jadi suara rakyatlah yang memberi mandat kepada dia untuk menjadi presiden. Dan sekarang yang memberikan mandat itu sedang meneriakan ini. Baik dalam bentuk surat, baik dalam bentuk statement, baik dalam bentuk sikap politik dan lain sebagainya untuk memazulkan. Nah, andai kata nanti hal ini tidak disikapi secara bijak dan arif oleh Dasko, dan juga tidak diperhatikan secara saksama oleh Presiden Prabowo, tentu masyarakat akan menyatakan bahwa Presiden tidak mampu mengelola mandat yang diberikan kepada dia oleh rakyat. Iya. Dan oleh karenanya masyarakat kan bisa menarik mandat itu. Iya. Nah, orang mungkin bisa bicara bahwa ini kan tugasnya kan ada di DPR dan MPR. Oke. Nah, DPR dan MPR itu adalah lembaga negara. Iya. Presiden adalah kepala negara. Iya. Kan berarti DPR dan MPR ini kan ada di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Iya. Ya kan? Maka Presiden juga bisa melakukan semacam, kalau kita katakan dalam istilah perbankan misalnya, melakukan aktivasi, mendorong terjadinya aktivitas parlemen dan MPR dalam rangka merespon usul pemazulan Gibran. Pak, kalau bisa saya simpulkan ya dari pertemuan beberapa kali antara pihak Gerindra dengan PDIP dalam hal ini Megawati. Saya bisa membaca kemungkinan bahwa Megawati pun dari pertemuan-pertemuan itu ya, kemungkinan Megawati pun setuju untuk membahas surat usulan dari Purnawirawan TNI itu. Tapi kan kita tahu bahwa di PDIP itu banyak loyalitas dari Jokowi. Kemudian dan di antara mereka ada yang di DPR. Kemudian juga dari partai-partai lain, misalnya PAN itu juga termasuk loyalitas dari Jokowi. Mungkin pas saat surat itu dibahas terjadi ganjalan sehingga pembahasan dihentikan, tidak dilanjutkan sehingga pemakzulan itu nggak bisa dilakukan, mungkin ya? Yes, singkat aja kalau tentang PDIP kan yang sekarang ini banyak buka-bukaan tentang keburukan Jokowi kan orang PDIP. Bistor ya, oke. Pasti ini dilakukan kan tentu dengan sepengetahuan pimpinan partainya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan fraksi lain, apa akan dukung atau tidak? Nah, saya kira kita harus berkesimpulan bahwa politik itu adalah kepentingan, peluang dan kesempatan. Ya kan? Presiden adalah kepala negara. Ya. DPR, MPR adalah lembaga negara. Betul. Berarti pelaksanaan tugas dan kinerja DPR dan MPR ini kan ada di bawah Presiden, posisi Presiden sebagai kepala negara. Berarti Presiden harus juga melakukan stimulasi untuk DPR melakukan fungsi-fungsi konstitusionalnya. Oke. Nah, persoalannya sekarang kan kesempatan ini bisa dipakai oleh Pak Prabowo untuk menghitung kalkulasi kan. Ya. Bagaimana koalisi yang sekarang mendukung dia ini mau? Oke. Apakah mereka mau atau tidak? Kalau mereka tidak mau kan mereka kehilangan kesempatan. Betul. Ini kan berarti juga akan membantu Pak Prabowo nanti untuk melakukan reshuffle kabinet dan lain sebagainya. Ya. Saya kira masalahnya akan berujung di situ. Oh iya, ya teman-teman semua, kalau proses minggu depan ini lancar, ya kemungkinan Gibran akan lengser ya Pak, dilengserkan. Dan ini mungkin akan memenuhi semua harapan masyarakat, meskipun mungkin ada yang merasa tidak senang.
Oh ya, Pak Amir, terima kasih Pak Amir. Sama-sama. Ya, teman-teman semua, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Amir Hamzah. Kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.